لا إله إلا الله له لا شريك له. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal akramana bi khilafatihi min jami'il a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin, amma ba'. Salam sehat dan istiqomah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan mengambil tema 4 kunci sukses yang diambil dari bahan renungan kalbu pengantar mencari pencerahan jiwa karangan Insinyur Permadi Alibasya. Seberapa lamakah kita hidup di dunia? Al-Quran mengatakan bahwa ternyata manusia hidup di dunia hanya sebentar saja. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 112 hingga 114, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kam labistum fil ard adada sinin qalu labisna yauman aw ba'da yaumin fas'alil adin. Qala illabistum ila qalilal law annakum kuntum ta'lamun. Yang artinya Allah bertanya, berapa tahunkah lama kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja mengetahui. Marilah kita ambil asumsi umur kita adalah seumur Nabi Muhammad SAW, yaitu 63 tahun. Dengan mengambil surat As-Sajdah ayat 5, yaitu yang mengatakan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, maka umur kita hanya 63 dibagi 1000 hari di akhirat. Betapa singkatnya. Lalu untuk apa Allah memberi kita umur yang tidak sampai 1/10 dari menurut perhitungan akhirat? Hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menguji sejauh mana ketaatan kita pada aturan main yang dibuatnya, agar menjadi jelas siapa yang akan menempati surga dan siapa yang menjadi penghuni kekal di neraka. Bila manusia diberi umur yang panjang, tentulah ia akan menderita, karena ujian yang diterimanya pun menjadi lama. Dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik yang tertanam di dalam hati itu adalah keyakinan. Semakin banyak dalam keyakinan yang kita miliki, maka semakin memudahkan kita berperilaku hidup sesuai dengan aturan main yang ditentukannya. Orang yang hakul yakin dengan adanya kehidupan akhirat, yaitu tempat di mana ia harus mempertanggungjawabkan perilaku hidupnya sewaktu di dunia, pastilah akan mempunyai akhlak yang baik, karena keyakinannya akan menjadi perisai bagi dirinya untuk tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari yang ditentukan Allah, seperti misalnya bersikap sombong, culas, zolim, kikir, dan sebagainya. Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat mempunyai sifat yang buruk. Quran surat An-Nahl ayat 60. Bagi
Orang yang meyakini adanya akhirat, maka perbuatan menzolimi orang lain adalah betul-betul suatu kebodohan. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Orang yang mempunyai keyakinan bahwa hidup adalah semata-mata karena pengujian bagi ketaatan pada aturan main yang telah ditetapkan Sang Maha Pencipta, akan mudah berperilaku sesuai dengan keinginannya, meskipun ia mengalami ujian demi ujiannya. Fakta memang menunjukkan bahwa kegagalan manusia dalam menghadapi ujian Tuhan disebabkan ia akan menyadari bahwa yang dihadapinya adalah ujian. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma qsim lana min khosyatika ma tukhallu bihi bainana wa baina ma asyik wa min ta'atik ma tubalighuna bihi jannatak wa minal yaqin ma tujawinu alaina masoibat dunya. Allahumma matinna bi asma'ina wa absorina wa kuwatina wa ahyatana wa ja'alhul wa aritsa minna wa ja'al sarona ala man zolamna mansyurna ala man adana wala taz'al musibatanna fi dina wala tajali dunya akbar hamina wala maqlaqo wa mablaqo ilmina wala tusalit alaina mala yarhamuna. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi antara kami dan perbuatan maksiat kepadamu, dan anugerahkanlah kepada kami ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami kepadamu, yang akan menyampaikan kami kepadamu, yang akan menyampaikan kami ke surgamu, dan anugerahkanlah keyakinan yang akan menyebabkan ringannya bagi kami segala musibah di dunia ini. Ya Allah, anugerahkanlah kenikmatan kepada kami melalui pendengaran kami, penglihatan kami, dan dalam kekuatan kami selama kami masih hidup, dan jadikanlah ia sebagai warisan dari kami. Jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menganiaya kami, dan tolonglah kami terhadap orang yang memusuhi kami, dan janganlah Engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai cita-cita terbesar kami dan puncak dari ilmu kami, dan jangan Engkau jadikan orang-orang yang tidak menyayangi kami berkuasa atas kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.